Kesatuan TNI seakan tercoreng dengan kejadian penganiayaan dan juga dugaan pembunuhan oleh Imam Mashkur, warga Aceh yang dilakukan oleh 3 oknum TNI. Seperti apa respon dan juga tanggapan berkaitan dengan kasus ini, kita akan langsung tanyakan kepada Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat. Sejauh ini, update perkembangan kasusnya seperti apa, Pak Kadis? Jadi sampai dengan hari ini, tim penyidik dari Poldam Jaya terus melakukan penyidikan, mendalami berbagai kemungkinan-kemungkinan, termasuk juga mengumpulkan alat-alat bukti baru, karena ada satu alat bukti yang menurut saya ini alat bukti kunci yang memang sampai dengan kemarin belum ketemu, dan hari ini saya belum mendapatkan laporan apakah sudah ketemu atau belum, yaitu telepon genggamnya si korban. Oke, telepon genggam ini terakhir kali memang sengaja dibuangkah oleh pelaku atau seperti apa, Pak Kadis? Sejauh ini yang didapatkan oleh penyidik, keterangan dari pelaku ini bahwa telepon genggam tersebut sengaja dibuang. Mungkin tujuannya untuk menghilangkan jejak. Nah, inilah yang sebenarnya sangat kita harapkan untuk bisa ditemukan. Untuk visum ya Pak ya, untuk Iya. visum yang kemudian sudah dilakukan, apakah hari ini sudah ada informasinya kepada tim penyidik, apa hasilnya? Hari ini sampai dengan siang ini saya belum menerima laporan, tetapi kemarin informasi dari penyidik dalam waktu beberapa hari ke depan bisa akan keluar Hasil otopsi hasil tersebut visum ya? dan otopsinya Oke. dari RSPAD. Nah, dari situ juga nanti akan menjadi alat bukti baru juga ini kan untuk melengkapi keterangan yang sudah didapatkan oleh penyidik. Banyak informasi Pak yang kemudian ini beredar, tentunya saya ingin juga meminta penegasan kepada Pak Kadis seperti apa sebenarnya kronologi awal Pak keterlibatan dari ketiga anggota TNI, kemudian juga kemarin yang terbaru ada 3 orang sipil yang saat ini ditahan oleh pihak kepolisian, begitu sehingga akhirnya terjadi penganiayaan tersebut yang terjadi informasinya 2 kali begitu ya. Seperti apa informasi yang diterima dari pihak Angkatan Darat? Keterangan yang sudah ada sampai sekarang bahwa antara korban dengan pelaku ini tidak saling mengenal. Pelaku ini 3 orang ini berpura-pura menjadi penegak hukum untuk membeli obat di toko kosmetik yang dijalankan oleh korban. Mungkin ada informasi bahwa di sana terjadi jual beli obat-obat yang masuk dalam kategori terlarang, barangkali seperti itu. Kemudian berpura-pura menjadi penegak hukum untuk membeli, dan akhirnya ketika itu keluar kemudian diambil si korban ini, dalam tanda kutip diculik ya. Kemudian minta tebusan ke orang tuanya sebesar 50 juta. Memang keterangan yang didapatkan sampai sejauh ini sudah lebih dari 1 kali kelompok pelaku ini melakukan penculikan dan pemerasan itu. Apakah dengan korban yang sama atau korban yang berbeda ini masih terus didalami oleh oleh penyidik gitu. Sudah diketahui motifnya? Berdasarkan keterangan dari pelaku maupun saksi-saksi masih sebatas ekonomi, artinya mencari keuntungan melalui modus itu pemerasan begitu. 3 orang anggota TNI yang terlibat ini Pak Kadis, kalau dari pihak penyidik sendiri mengindikasikan ini mereka tuh hanya eksekutor saja atau mereka yang terlibat langsung dalam permasalahan ini? Artinya mungkin kalau eksekutor ini kan ada pihak lain begitu yang menggerakkan mereka. Ini juga menjadi salah satu spekulasi yang juga masih terus akan didalami oleh penyidik. Memang kan muncul juga pandangan-pandangan di luar, ada kemungkinan ini ada suatu dalam tanda kutip organisasi di mana ada yang mengomandoi kan begitu kan. Tetapi kan kita tidak bisa berasumsi juga ke sana. Nanti akan kita sampaikan setelah mungkin bukti-bukti dan keterangan saksi yang memadai itu didapatkan oleh penyidik, dan itu pasti akan menjadi salah satu objek yang akan didalami oleh penyidik nantinya. Oke, saya juga ingin mengetahui, izin Pak Kadis, seperti apa kemudian ini awal mula pihak TNI Angkatan Darat ini mengetahui 3 oknum TNI begitu ya, ini sebagai pelaku ataupun juga tersangka. Ini kan awalnya itu ada laporan dari masyarakat kepada Polda Metro Jaya bahwa ada dugaan tindak pidana penculikan, pemerasan, dan penganiayaan. Korbannya atas nama Imam Mashkur itu kemudian meninggal dunia kan itu, sehingga dilaporkan oleh keluarganya ke pihak Polda Metro Jaya. Kemudian pihak Polda Metro Jaya melakukan pendalaman penyelidikan terhadap masalah itu, dan kemudian ditemukan dugaan
keterlibatan anggota TNI atas nama PraKRM itu. Kemudian tanggal 23 Agustus, Pom Jaya melakukan pemanggilan terhadap PraKRM ini. Dari situlah pengakuannya kemudian didapatkan dua nama yang lain, yaitu PraKHS dengan PraKJ. Kemudian disoroti mengenai seperti apa penanganan dan juga hukuman bagi mereka ya tentunya. Sekalipun kita masih mengetahui dalam proses penyidikan begitu, tapi kalau dari Panglima sendiri kan sudah menyebutkan ini nanti akan ada kemungkinan untuk diberhentikan ataupun juga dipecat. Sejauh ini apakah mereka sudah diberhentikan? Kalau dipecat itu pasti, karena ini sudah menjadi atensi dari pimpinan juga, Panglima TNI maupun Kepala Staf Angkatan Darat. Tetapi proses pemecatannya kan ini ada mekanismenya. Sudah menjadi atensi pimpinan untuk diberikan hukuman seberat-beratnya. Mungkin bisa jadi di dalam persidangan akan terungkap fakta-fakta baru yang mengarah ke hal-hal yang lain. Itu nanti kita tunggu hasil pengadilannya. Baik. Tetapi kita yakinkan bahwa itu akan dilakukan dengan adil dan objektif begitu. Baik, Pak Kadis, yang juga menjadi sorotan oleh masyarakat adalah berkaitan dengan adanya video yang tersebar ya di media sosial begitu, video penganiayaan yang ternyata informasi juga yang beredar ini adalah pelaku juga yang merekam gitu. Ada yang bisa dijelaskan atau perlu diketahui masyarakat berkaitan dengan hal ini? Memang dalam hasil penyidikan kemarin pelaku sempat merekam itu, kemudian juga membuat video call dengan keluarga korban. Tetapi video yang beredar di masyarakat ini memang masih dalam proses pendalaman gitu, karena ada hal-hal yang tidak sesuai juga dengan kenyataan. Tetapi kita tidak mau berspekulasi. Yang kita jadikan pedoman saat ini adalah hasil pemeriksaan dari penyidik di sana. Karena semua yang terkait dengan itu pasti akan dikumpulkan. Pihak Angkatan Darat apakah juga mendapat informasi, Pak? Karena tadi kan juga sudah disebutkan ya bahwa korban ini diduga menjual obat terlarang begitu. Obat terlarang jenis apa? Nah, ini yang kita juga belum tahu ya. Artinya ini menjadi salah satu objek dari penyidikan nanti kan. Memang kemarin disampaikan oleh Danpom Jaya ada obat yang masuk dalam daftar G kalau tidak salah ya. Artinya obat-obat yang memang dilarang untuk beredar secara bebas di luar, dan itu harus melalui resep dokter dengan penggunaan yang ketat di bawah pengawasan itu kan. Tetapi inilah yang masih juga didalami oleh penyidik. Ke arah situ nanti juga akan dikembangkan. Kalau memang kemudian dalam prosesnya ini ditemukan fakta-fakta yang memang mengarah bahwa ini ada dalam tanda kutip nih mafia atau sindikat peredaran obat terlarang, tentu ini nanti kan kita tidak lanjuti dan bekerja dengan Polda Metro Jaya. Kita tidak bisa bekerja sendiri juga, karena kan dalam konteks ini yang berjualan kan masyarakat sipil. Kecuali nanti ada oknum tentara juga yang terlibat di dalamnya, tentu akan menjadi bagian kita. Berkaitan dengan hal ini juga menuai sorotan juga ya Pak dari masyarakat. Sebenarnya penanganan ini akan seperti apa? Karena sebenarnya kita ketahui pelakunya adalah terdiri dari mereka yang tergabung dalam instansi militer, tetapi korban dan juga lokasinya ini berkaitan dengan masyarakat sipil juga. Ada yang keberatan Pak untuk ditangani secara militer karena menurut mereka harus diadili secara pengadilan umum begitu, karena agar tidak ada intervensi. Komentar dari pihak Angkatan Darat sendiri? Ya, bagi kami orang berpendapat sih tidak ada masalah. Kalau orang berpendapat ini harus dibawa ke peradilan, silakan berpendapat, silakan. Cuman kan kembali lagi kita bekerja atas dasar undang-undang kan itu. Baik, terima kasih banyak Pak Kadis atas waktu dan juga penjelasan yang sudah diberikan kepada kami, Brigjen Hamim Tohari. Kita temukan fakta selanjutnya.